Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di pagi hari ini teman-teman dan saya semuanya yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan kalaupun sedang tidak enak badan atau sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Oke, di video kali ini agak lain. Jadi hari ini saya ingin memberikan gambaran untuk ibu-ibu yang berada di rumah, yang sedang ditinggal oleh suaminya atau kekasihnya yang berlayar ya, kerja di kapal. Nah, saya ada merangkum beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tunjukkan di layar juga pertanyaannya, dan saya akan coba jawab. Saya akan tunjukkan kira-kira kekhawatiranmu itu teratasi enggak dengan adanya perlengkapan di atas kapal itu. Kekhawatiran ibu-ibu di sini ya, yang ditinggal suaminya berlayar, mungkin ada yang 6 bulan baru pulang, setahun baru pulang, atau bahkan 2-3 tahun baru pulang. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan ketenangan buat ibu-ibu di rumah tentunya. Dan juga bisa dipakai untuk menjelaskan kepada istrinya atau kekasihnya yang ada di rumah, untuk teman-teman pelaut khususnya ya. Jadi dengan mungkin teman-teman kalau sudah menonton video ini, kalau ada kekhawatiran atau ditelepon bagaimana dengan kondisi di kapal atau segala macam, teman-teman bisa jelaskan seperti yang akan saya jelaskan nanti. Dan juga teman-teman bisa tunjukkan bagian-bagian yang akan saya tunjukkan nanti di kapal teman-teman ya, kepada pasangan yang ada di rumah, sehingga mereka tidak merasa khawatir. Oke, selamat menyaksikan. Nah, untuk ibu-ibu kalau ada pertanyaan, suami saya atau kekasih saya berlayar dengan menggunakan kapal itu aman enggak sih? Begini, yang pertama dalam membuat sebuah kapal atau membangun sebuah kapal itu perlu ada desain. Dan saya seperti saya ya, ada banyak ribuan mungkin di Indonesia ini desainer kapal, yang mana mereka mendesain sebuah kapal itu harus mengikuti beberapa aturan. Aturan ada macam-macam, ada dari Marpol dan ada SOLAS. Nah, namanya SOLAS itu Safety of Life at Sea. Dia harus memperhatikan semua aturan itu dan harus melaksanakan semua yang diatur. Jadi misalnya di kapal itu harus dihitung stabilitasnya, harus dihitung kekuatannya semua. Jadi untuk ibu-ibu tidak perlu khawatir. Insya Allah kapal-kapal yang berada di Indonesia yang siap berlayar, dan ketika kapal itu akan berlayar pasti ada instansi terkait yang melakukan pemeriksaan kapal itu dan menyatakan bahwa kapal itu layak dan aman untuk melakukan pelayaran ya, dari mulai ukuran kecil sampai ukuran besar. Jadi tidak perlu khawatir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ibu-ibu ada pertanyaan, sama siapa dia berlayar? Atau dengan siapa dia berlayar? Atau temannya siapa dia di kapal itu? Mungkin ada sedikit melenceng ya. Saya asumsikan siapanya ini dipikir mungkin ada ceweknya atau ada apa gitu. Itu tidak. Ya. Jadi 90% saat ini ABK kapal, 90% lebih bahkan, itu semuanya laki-laki. Dan mereka berlayar tentunya dengan beberapa rekan ya. Jadi tentunya untuk satu kapal itu bisa sampai paling sedikit itu untuk takbut itu 6 sampai 12 orang. Seperti itu dari temannya. Dan untuk masalah jenis kelamin di Indonesia ini 90% lebih ABK kapal itu laki-laki biasanya. Jarang sekali yang perempuan, cuma ya ada, sering saya temui juga, ada yang jadi nahkoda, ada yang jadi mualim atau masinis seperti itu. Ada yang cewek juga, tapi sangat jarang sekali. Jadi untuk ibu-ibu tidak perlu khawatir ya di kapal itu. Meskipun ada ceweknya juga, mereka ada ikatan perkapalan, apalagi alumni-alumni yang satu sekolah ya, satu instansi tempat dia ngambil ijazah dulu, itu biasanya mereka sangat solid sekali. Dan tidak ada yang namanya kamu perempuan kemudian ada pikiran mau melecehkan, tidak ada. Mereka sangat menjaga dan punya etika ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin dari ibu-ibu ya. Suami saya makannya gimana? Ya, kalau makan gimana sih di kapal itu? Jadi saya informasikan di semua kapal yang men ada krunya itu wajib ada gele atau dapur. Dan di ini kalau kapal ada dapur ya, kalau kapalnya men artinya ada krunya, itu di safe manning mungkin safe manning tidak masuk ya, tapi di crew list itu biasanya ada salah satu ABK yang dia bertugas memasak. Di situ juru masak atau master, saya sebutnya master ya, masak terus gitu. Nah, jadi ada juru masak yang kerjanya itu hari-hari adalah menyiapkan makanan untuk
semua ABK ya. Bahkan untuk kapal gede itu bisa lebih dari 1 juru masaknya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir suaminya nanti makannya gimana, kondisi gizinya gimana, tidak perlu khawatir. Jadi selain perusahaan ada mengeluarkan uang makan di setiap tripnya, itu tentunya mereka juga ada prosedur. Ya kita tidak tahu ya, tergantung perusahaannya juga. Prosedur ini tadi, kalau untuk uang makan semua perusahaan wajib mengeluarkan uang untuk konsumsi ABK-nya. Tapi kalau prosedur memberikan panduan kepada juru masaknya bahwa makanan yang dikonsumsi oleh ABK itu minimal harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu ada beberapa perusahaan yang sampai mengatur ke situ. Kalau bajunya kotor gimana? Tadi kan kalau lapar, kalau mengenai makanan ada juru masaknya. Kalau baju kotor gimana? Untuk kapal-kapal kecil, tugboat, kemudian supply sampai ukuran sedang, sampai ukuran gede supply vessel ya, itu biasanya mereka mandiri. Tapi di kapal itu ada disediakan di samping kamar mandi biasanya untuk ini apa namanya, lupa saya, tempat cuci baju apa segala macam seperti itu. Nah tapi mereka biasanya mandiri, kecuali di kapal-kapal pesiar. Kapal-kapal pesiar biasanya ada satu ruangan laundry, laundry namanya ya, satu ruangan laundry, dan di situ ada petugasnya untuk laundry itu. Di kapal pesiar itu selain laundry dia mencuci pakaian tamu atau penumpang, dia juga ada menerima jasa untuk, atau bahkan sudah diwajibkan untuk mencuci pakaian-pakaian dari semua ABK-nya. Jadi untuk teman-teman atau ibu-ibu yang istrinya berlayar di kapal pesiar, untuk satu hal ini tidak perlu khawatir, ada yang nyuciin Bu, seperti itu. Kalau untuk kapal-kapal kecil, tugboat seperti ini, kami sediakan mesin cuci, kami sediakan air bersih untuk cuci, tapi mereka mandiri, biasanya nyuci sendiri ya, mandi sendiri dan nyuci sendiri, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, mungkin ibu-ibu nanya, saya kok sering nelpon suami saya itu HP-nya tidak aktif ya, gimana gitu. Nah, HP-nya sering tidak aktif, terus dalam waktu beberapa jam dia tidak, WA-nya tidak on, kemudian HP-nya tidak ada, seperti dimatikan, seperti itu. Jadi perlu ibu-ibu ketahui bahwa suami ibu-ibu atau kekasih mbak-mbak semuanya yang berlayar itu tidak selalu di area yang di situ ada sinyal ya. Kadang-kadang di perairan yang sudah jauh dari garis pantai ya, dari garis pantai itu biasanya sinyalnya tidak ada. Bukan cuma ke laut, kadang-kadang ke pelayaran ke Sintang ya, pelayaran ke Sintang yang hanya di pedalaman ini, di daerah-daerah tertentu itu kadang-kadang ada daerah yang tidak ada sinyalnya, seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu tidak perlu khawatir, jadi suaminya aman di kapal, tidak perlu dipikirkan yang aneh-aneh. Jadi di seluruh perairan Indonesia ini tidak semua daerah ada sinyal, bahkan sinyal telepon pun tidak ada, apalagi internet. Jadi kalau misalnya WA-nya offline, kemudian teleponnya tidak masuk seperti itu, ibu tidak usah khawatir. Yang penting pada saat kapal mau berlayar, suami ibu menghubungi dan memberitahukan bahwa perjalanannya ini nanti perlu waktu sekian hari, kemudian akan melewati, ya mungkin ada suami yang sampai seperti itu ya, cerita ke istrinya saking sayangnya supaya istrinya tidak khawatir. Mereka cerita nanti akan saya melewati pulau-pulau ini atau daerah pedalaman ini yang mungkin tidak ada sinyal, jadi pesan tidak usah, kalau saya tidak bisa ditelepon tidak perlu khawatir. Jadi untuk ibu-ibu ya tadi itu ada daerah-daerah yang memang tidak ada sinyal, bukan sengaja HP-nya dimatikan, bukan. Tapi ada kapal-kapal yang dilengkapi dengan satelit, dan komunikasi satelit itu biasanya hanya dipakai oleh nahkoda, supaya bisa nahkoda atau mungkin di bawahnya nahkoda yang bisa berkomunikasi dengan perusahaan. Itu karena komunikasi itu tidak bisa terputus. Seperti yang sedang kami pasang di sini, itu ada namanya alat ya, satelit, jadi supaya Pertamina bisa selalu ngontrol kapal ini dari mulai berangkat sampai di lokasi tujuan. Bahkan tiap jam itu mereka bisa kontrol itu, karena mereka pakai sinyal satelit, seperti itu. Pertanyaan berikutnya mungkin seperti ini. Kapal ini kan berlayar di atas air, dan tentu kalau ada gelombang atau sedang bekerja di dek seperti kapal ini, kalau ada pertanyaan, mungkin enggak suami saya terpeleset ya, suami saya terpeleset pada saat bekerja. Yang pertama ya, untuk ibu-ibu atau mbak-mbak yang sedang ditinggal oleh kekasihnya atau suaminya berlayar. Jadi ada kapal-kapal yang harus, sebenarnya semua ya, tidak ada beberapa kapal
harus semua kapal itu dilengkapi dengan pengecatan di dek yang namanya anti slip ya, seperti ini barangnya. Bentar. Ini yang warna hitam dan kuning ini adalah akses untuk jalan ya. Jadi ini adalah anti slip, bukan hanya di bagian dek saja, di top dek ini saja, tapi di main dek juga. Nah itu, ibu-ibu bisa lihat itu ya, yang warna hitam-hitam itu adalah akses jalan untuk suami ibu-ibu atau kekasih mbak-mbak yang bekerja di kapal ya. Jadi ketika mereka mau ngikat tali di boulder seperti ini ya, mereka harus melewati daerah yang hitam itu ya, atau alur yang hitam itu kita anti slip namanya. Jadi dia dicat menggunakan cat biasa dan ditaburi pasir, sehingga ketika teman-teman ABK berjalan di atas dek itu mereka tidak licin. Bahkan di semua akses untuk kapal ini, semua akses ya, ke manifold, ke tangga, ke boulder itu dikasih anti slip semua. Nah, masih berhubungan dengan pertanyaan ibu-ibu tadi, saya mau jelaskan di sini. Mungkin ada dari pertanyaan terpeleset tadi ada timbul pertanyaan lain. Jadi misalnya, oke lah, ketika suami saya berjalan di daerah yang hitam ini dia tidak terpeleset. Tapi bagaimana jika suami saya terpeleset pada saat berjalan di daerah yang tidak ada hitamnya atau tidak ada anti slipnya? Apakah dia kemungkinan terpeleset kemudian karena kapalnya bergerak dia sampai jatuh ke laut? Tidak perlu khawatir ibu-ibu. Jadi di kapal itu ada namanya railing ya, railing ini itu ya. Jadi yang di bagian bawah itu lebih rendah daripada yang atas jarak railingnya. Jadi ketika misalnya jangan sampai ya suami ibu-ibu terpeleset kemudian jatuh, kemudian kapalnya lagi bergerak karena ada gelombang, dia tidak sampai jatuh ke laut, dia kan nyangkut di situ, nyangkut di railing itu. Jadi tidak perlu khawatir. Dan ya itu tadi, itu kemungkinan yang kemungkinan kejadian yang sangat kecil sekali. Jadi ketika jatuh kemudian kapalnya lagi kena gelombang atau apa, ibu-ibu khawatir suaminya nanti bisa jatuh ke laut, tidak perlu khawatir. Jadi semua kapal dilengkapi namanya railing ya, railing atau pagar. Nah, seperti itu. Jadi aturan pagar itu di bagian bawahnya itu lebih kecil dibandingkan dengan di atas. Di bawah itu 250, di atas itu 33 seperti itu. Jadi dia akan nyangkut di railing-railing itu. Bukan hanya di atas ini, bahkan ada yang full bulwark, full plat, tidak menggunakan railing seperti ini. Tapi untuk ibu-ibu insya Allah aman suaminya, tidak mungkin jatuh ke laut kalau dia hanya jatuh di atas dek ini, kecuali suami ibu sengaja melompat ya, karena frustasi, mungkin ibu terlalu minta belanja cukup banyak sehingga menyebabkan dia frustasi, seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan ibu-ibu berikutnya yaitu gimana kalau terjadi kebakaran di kapal, apakah aman suami saya di kapal itu? Jadi yang pertama, sebuah kapal ya, sekecil apapun ketika dia GT-nya sudah di atas 7 dan apalagi sudah kelas ya, sudah dikelaskan ke klasifikasi yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia itu BKI ya. Jadi semua kapal wajib ada namanya fire pump atau pompa kebakaran. Ada perusahaan atau kapal yang hanya dilengkapi dengan 1 buah fire pump, ada yang dilengkapi sampai 4 buah fire pump. Seperti di kapal ini. Kapal ini ada 6 buah pompa, yang 4 diantaranya itu bisa difungsikan sebagai pompa kebakaran ya. Jadi syaratnya itu wajib GS dan fire, selain bilge balas. Jadi terpisah. Jadi di kapal-kapal ini dilengkapi dengan beberapa alat kebakaran. Bukan hanya pompa kebakaran, seperti yang warna merah ini. Warna merah ini adalah peralatan kebakaran. Di situ ada tabung dry powder, kemudian dilengkapi dengan nozzle. Lalu ini adalah foam cair ya, foam cair yang nantinya akan digabung dengan air untuk menyemprot di mana lokasi kebakaran terjadi. Dan ketika di kamar mesin itu semua di kamar, saya tidak bisa tunjukkan di dalam ya. Semua di kamar mesin di daerah titik-titik yang ada engine-nya itu di atasnya langsung disemprot atau ada nozzle yang menyemprot ini ABC powder. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir kalau ada kebakaran di kapal, semua kapal dilengkapi dengan peralatan kebakaran seperti itu. Kemudian kalau ada pertanyaan lain, kalau kapalnya tenggelam gimana? Apakah suami saya ikut tenggelam juga? Jadi ya saya paham lah kekhawatiran ibu-ibu atau mbak-mbak yang berada di rumah yang ditinggal suaminya atau istrinya ya, karena ada juga ABK yang perempuan dan suaminya di rumah.
Jadi tidak perlu khawatir ketika kapal tenggelam, semua kapal itu wajib ada namanya ini minimal wajib ada life raft ya. Dan kapasitas life raft ini adalah 200% atau minimal 150% dari jumlah ABK. Misalnya ABK di sini ada 10 orang, ini kapasitas life raft ini harus bisa menampung 15 orang. Nah, ini untuk kapal yang standar. Kalau kapal-kapal gede seperti tanker, kemudian kargo yang di atas 80 meter, 70 meter, itu dia wajib malahan ada skoci ya, atau life raft. Bukan life raft, ini life raft, lifeboat. Dia wajib ada lifeboat. Yang lifeboat itu bisa meluncur sendiri ketika terjadi apa-apa atau abandon ya, meninggalkan kapal. Jadi ketika kapalnya mau tenggelam, mereka naik ke skoci itu atau ke lifeboat itu dan meluncur dan menjauh. Dan di dalam skoci itu ada makanannya. Lengkap, ini juga ada banyak makanannya. Di situ mungkin saya tidak pernah buka secara detail ya, yang jelas di sini ada makanan, ada kebutuhan, ada air bersihnya, seperti itu. Itu untuk life raft yang selalu di-maintain. Kadang-kadang soalnya ada life raft yang tidak di-maintain, hanya di-maintain ininya aja. Nah ini, hanya di-maintain ini aja. Jadi dibuat seolah-olah dia udah di-repair, padahal yang di-repair cuma kertasnya itu aja. Tapi enggak lah, saya rasa semua kapal sangat memperhatikan safety, sehingga kalau mau maintain life raft ini sebaiknya dibuka, di-maintain benar-benar, peralatan yang ada di dalam yang sudah expired diperbarui lagi. Sehingga ibu-ibu di rumah tidak perlu khawatir ketika terjadi yang tidak kita inginkan, kapalnya sampai tenggelam dan mereka sempat naik ke life raft ini, mereka bisa survive atau selamat dan bertemu kembali dengan keluarga, seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, tadi udah mengenai teknis di kapal untuk keselamatan ABK, kemudian untuk kebutuhan ABK sehari-hari. Lalu ada pertanyaan yang sangat ini, karena tentunya teman-teman ABK ini berpisah lama dengan pasangannya. Tentunya ada pertanyaan dua ini. Yang pertama yaitu ketika dia capek bekerja gimana? Ya, ketika capek bekerja di mana? Yang pertama dia mungkin bisa mandiri, pijat-pijat sendiri ya, pijat-pijat sendiri. Jadi atau saling pijat antar temennya, seperti itu ya, antar pijat, ayo pijitin aku, nanti kamu saya pijitin. Nah, sama-sama temennya. Kalau misalnya capek sekali dan dia kebiasaan harus dipijit, maka mereka mungkin akan melakukan itu gitu. Ada juga mungkin teman-teman yang ketika di darat, ketika kapal sedang sandar di pelabuhan tertentu, dia turun cari tempat pijit ya, pijit yang positif ya ini ya, jangan dipikirkan yang aneh-aneh. Ya mungkin ada yang pijit plus-plus, itu terserah teman-teman, saya tidak bisa jelaskan. Yang jelas kalau suami ibu-ibu merasa capek ya biasa, laki-laki kerja memang harus capek, gimana supaya bisa menghidupi keluarga, kita harus capek bekerja, bahkan di kapal itu. Tapi di kapal itu meskipun mereka di kapal 24 jam, pemerintah tetap menerapkan aturan 8 jam bekerja. Di luar itu mereka dianggap harus dihitung lembur dari perusahaan. Nah, kalau capek ya seperti itu, ada yang pijit sendiri ya, seperti saya biasanya pijit sendiri atau beli alat pijit. Yang kedua, pijit antar teman, dari saling pijit, karena itu pernah juga saya lakukan ketika capek, saya minta tolong pegang pundak saya ini, itu yang kedua. Yang ketiga, dia ketika kapalnya sandar atau berada di pelabuhan tertentu, dia keluar cari, kan ada pijit-pijit tradisional itu ya, dia pijit ke situ. Atau yang terakhir ini yang bikin sesek ibu-ibu ya, cari tempat pijit yang udahlah, yang penting itu kalau suami ibu capek dan ya seperti itu jawabannya. Oke. Masih berhubungan dengan biologis dan juga jasmani ya. Jadi ada pertanyaan mungkin ibu-ibu, kalau suami saya lagi pengen itu gimana? Nah ini jawabannya saya sebenarnya tidak bisa jawab, cuma saya tetap akan sampaikan ya. Saya tetap akan sampaikan. Jadi kalau lagi pengen seperti itu, ya mungkin ada beberapa teman-teman yang visi ya, saya tidak bisa lanjutkan, saya tidak bisa ngomong S-nya. Visi video call dengan istrinya, melepas rindu. Ya ibu-ibu bisa mengetahui lah suaminya gimana ketika dia berlayar lebih dari sebulan, seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Kalau ingin berhubungan berhubungan seperti itu, yang pertama mungkin ya akan telepon, berhubungan lewat video call dan sayang-sayangan, mungkin itu sudah merasa puas gitu. Tapi ada laki-laki yang tidak bisa puas dengan itu. Cara pertama mungkin ya, ini mungkin perlu dicatat, jangan dihapus mungkinnya, mereka akan mandiri. Kalau bisa pijat mandiri tentu bisa memuaskan diri secara mandiri.
Jangan dianggap porno. Ini pembahasan tidak porno ya. Ini kita berhubungan dengan pekerjaan. Jadi mandiri. Atau yang paling buruk seperti pijet tadi itu, dia ketika di dermaga tertentu dia nyari. Udahlah, cukup itu untuk jawaban yang pertanyaan ini ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi kapan mereka pulang? Kapan mereka pulang ini dalam artian kalau ibu-ibu nanya, suami saya kok pulangnya lama ya? Ada yang 2 tahun sekali, ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang senang sekali mungkin 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Jadi begini, di kapal, di perusahaan pelayaran itu di peraturan pemerintah juga yang mengenai tenaga kerja, itu perusahaan wajib memberikan jatah cuti ke karyawannya, baik itu karyawan di darat maupun di laut. Nah, kebijakan cuti itu tergantung perusahaannya. Ada perusahaan yang memberikan cuti kepada karyawannya itu 6 bulan sekali boleh cuti. Ada yang setahun sekali. Seperti di sini, ini yang sudah berkeluarga dikasih waktu cuti itu 6 bulan sekali, ya 6 bulan sekali. Ada yang masih bujangan itu sampai setahun sekali, tapi tidak lebih dari itu. Dia maksimal setahun sekali. Dia itu boleh cuti dan boleh pulang ke rumah untuk menemui keluarganya. Ada juga beberapa ABK yang mungkin berlayar tidak di kapal atau bekerja di laut. Dia di rig, seperti teman saya yang di Kaltim itu ada, dia pulang itu sebulan sekali, ya 2 minggu on, bahkan cuma 2 minggu on, 2 minggu off, atau 1+1 ya. Jadi satu bulan on dia di laut, kemudian 1 bulan dia off, dia pulang menemui istrinya. Jadi untuk ibu-ibu yang menanyakan suami saya kok pulangnya atau pulangnya kapan, itu tadi aturannya di perusahaan itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang tiap bulan juga, ada yang setahun, tapi maksimal setahun. Ya, kecuali yang berlayar di luar negeri ya, di luar negeri yang saya dengar di kapal-kapal ikan atau apa itu mereka tidak tahu dia sampai bertahun-tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun mereka tidak diizinkan untuk pulang, yaitu kembali ke perusahaannya masing-masing. Tapi yang saya tahu di Indonesia ini maksimal 1 tahun, itu dia harus diberikan cuti. Ya, mungkin itu jawaban terakhir dari pertanyaan terakhir juga. Dan juga penutup, jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir ya, semua perlengkapan dari mulai cuci baju, kemudian makan, kemudian keselamatan di kapal itu disediakan. Artinya di kapal itu harus dilengkapi untuk kebutuhan ABK. Bahkan nanti ada aturan MLC ya, ibu-ibu ya bisa baca di Google MLC, itu ruangan untuk ABK itu ada minimalnya. Seperti kalau kita mau bangun hotel dan kita mau hotel itu bintangnya 2, 3, 4, 5 sampai bintang 10, itu ada aturannya. Jadi kalau bintang 2 itu kamarnya harus sekian kali sekian. Kalau mau bintang 5 kamarnya minimal harus sekian-sekian dan kamar mandinya harus ukuran sekian kali sekian dengan ketinggian sekian. Nah, di kapal nanti ada aturan MLC, mungkin sekarang sudah diterapkan untuk kapal-kapal internasional tapi di Indonesia belum. Ya. Jadi di kamar-kamar ABK itu nanti ada minimal luasan tempat tinggal mereka. Jadi tidak sempit-sempit seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah tidak usah khawatir, semua peralatan keselamatan dan kebutuhan suami ibu-ibu insya Allah terpenuhi. Terima kasih dan mohon maaf kalau pembicaranya agak melenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.